Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Di masa pandemi ini tetap Ibu ingatkan, kita harus menaati protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa apabila berada di luar ruangan menggunakan masker. Anak-anak, sebelum belajar, biasakanlah kita berdoa agar apa yang akan kita laksanakan dari pagi hingga siang hari dan sore hari nanti dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah, untuk hari ini kita masih memasuki bab 3, yaitu teks cerita pendek. Masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai teks cerita pendek, yaitu struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Minggu lalu mengenai strukturnya, dan hari ini kita membahas mengenai kebahasaan teks cerita pendek. Tujuan pembelajaran kita hari ini tidak lain adalah untuk menelaah unsur-unsur kebahasaan teks cerita pendek. Ibu berharap kalian aktif mengikuti video ini dari awal sampai akhir nanti. Baiklah, kita mulai dan simak kelanjutan pembahasan Ibu melalui tayangan selanjutnya. Ciri kebahasan teks cerpen ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat deskriptif, yang kedua menggunakan kalimat ekspresif, dan yang ketiga menggunakan kalimat berupa dialog, serta yang keempat menggunakan gaya bahasa atau majas. Ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan latar, karakter, dan pengalaman tokoh secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang tertulis dalam cerita. Contohnya dalam sebuah kutipan dari cerpen Pohon Keramat. Di sebelah barat ada gunung yang tidak terlalu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat, tepatnya bukit, tapi dari dulu orang menyebutnya gunung besar. Penggunaan kata ekspresif dalam cerpen adalah aspek kebahasaan yang kedua. Kata ekspresif yaitu kata yang dipilih karena memiliki nilai rasa tambahan yang begitu kuat. Misalnya pada kalimat yang berbunyi, gugusan tanah teriris oleh kolam. Kata yang memiliki nilai rasa yang kuat di situ adalah kata teriris, yang sebenarnya artinya adalah terbelah. Jadi dipilih teriris di situ sebagai penajaman makna dalam kalimat tersebut. Kemudian kalimat yang kedua, ia membisu tanpa kata. Membisu di situ artinya adalah diam dan tidak berkata sepatah kata pun. Unsur teks cerita pendek yang ketiga adalah adanya dialog di dalam cerita pendek. Jika di dalam teks drama kita menemukan bahwa dialog itu sebagai naskah yang siap untuk diperankan, seperti biasanya ditandai dengan pelaku, kemudian tanda titik 2, dan dialog di dalam tanda petik. Di dalam teks cerita pendek, dialog ditandai dengan kalimat langsung yang diawali dengan tanda petik dan diakhiri tanda petik. Fungsinya tidak lain adalah untuk menghidupkan cerita agar cerpen terasa lebih hidup untuk kita baca atau kita dengarkan. Unsur kebahasaan teks cerpen yang keempat adalah majas atau gaya bahasa. Jadi majas ini adalah bagian dari gaya bahasa. Pengertian dari majas adalah cara mengungkapkan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Dalam teks cerpen, sering digunakan beberapa majas, diantaranya adalah majas simile, majas metafora, ada majas personifikasi, ada majas hiperbola, ada juga majas litotes, dan majas ironi. Yang pertama, majas simile. Majas simile yaitu majas yang membandingkan sesuatu menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, ibarat, dan sejenisnya. Contohnya pada kutipan berikut. Alah, ibu bisa aja menghibur.
Semua orang juga tahu Rita dan aku seperti sang putri dengan embok pelayannya. Majas yang kedua yaitu majas metafora. Majas metafora ini kebalikan dari majas simile, yang mana majas metafora ini adalah perbandingan langsung, jadi tanpa kata pembanding. Contohnya, malam ini sang Dewi Malam bersinar indah. Dipakai Dewi Malam di situ artinya bulan. Kemudian, si jago merah melalap kampung baru. Si jago merah di situ artinya adalah api. Majas yang ketiga adalah personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengibaratkan benda-benda mati seolah-olah bernyawa seperti manusia. Jadi dengan kata lain adalah penginsanan. Contohnya bisa kamu dengarkan pada kutipan cerita berikut ini. Aku terdiam di ruang tamu, termangu melihat-lihat kau dalam figura, sedang duduk berdua dengan senja di halaman rumah yang rindang. Majas yang keempat adalah majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan sesuatu yang tidak sesuai dengan atau jauh dari keadaan yang sebenarnya. Bisa kalian dengarkan pada kutipan berikut ini. Tangisku meledak. Kututup wajahku dengan kedua belah tangan. Majas yang kelima adalah majas litotes, yaitu majas yang digunakan untuk merendahkan diri dengan cara mengecilkan keadaan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, mampirlah ke gubuk kami, terimalah pemberianku yang tidak berharga ini. Gubuk kami di situ sebenarnya adalah sebuah rumah yang bagus atau mewah, tapi dikatakan gubuk. Kemudian terimalah pemberian yang tidak berharga. Tidak berharga di situ bisa jadi sesuatu yang sangat berarti. Yang terakhir adalah majas ironi, yaitu majas yang digunakan untuk menyindir secara halus, jadi menyatakan arti yang bertentangan. Misalnya, bersih sekali ruangan ini, di mana-mana banyak terdapat sampah. Contoh lain misalnya, cepat sekali kamu bangun, sekarang baru pukul 10 pagi. Nah anak-anak, itu tadi 6 majas yang sering digunakan untuk menulis cerita pendek. Silahkan kalian mencari contoh-contoh lain yang bisa menambah pemahaman kamu tentang penulisan teks cerita pendek yang menggunakan majas. Nah anak-anak, demikian tadi kita telah membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan teks cerita pendek. Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami dengan baik. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian browsing di internet, kalian temukan beberapa materi-materi yang membahas tentang struktur dan kebahasaan teks cerita pendek untuk memperkaya pemahaman kamu pada materi ini. Dan jangan lupa Ibu ingatkan sekali lagi, tugas-tugas yang Ibu berikan agar segera diselesaikan dengan baik. Selamat belajar, sampai bertemu kembali di pertemuan kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.